terjatuh terus kemudian bangkit lagi kan. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menjaga konsistensi dalam menjual pakan rumput ini? Mungkin kalau bisa dibilang ketika Kang Dery sudah menjual ke beberapa orang, mungkin orang juga bisa melihat potensi itu loh. Orang juga bisa menjual rumput itu. Ya. Dan tapi bagaimana cara Kang Dery konsistensi nggak dalam ini? Maksudnya tantangan mungkin. Tantangan, ya. Jadi tantangan. Kalau ada apa namanya analisis SWOT itu, analisis SWOT ya, salah satunya ada tantangan itu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang orang lain bisa saja semuanya itu menjual rumput ketika memang sudah punya rumput, ataupun bisa menjual bibit ketika memang sudah punya bibit. Nah, kayak gitu kan. Dan saya juga tidak menafikan hal tersebut. Setiap orang itu punya haknya masing-masing untuk menjual, ya, untuk sama-sama kita berproses lebih sukses lagi lah. Dalam arti mungkin kalau misalkan fokus di dunia peternakan, orang punya rumput akhirnya jual rumput juga, jual dombanya juga, kayak gitu kan. Orang punya domba pun pengen jual dombanya sendiri ke konsumen langsung, kayak gitu. Orang ibaratnya punya pertanian sayuran, artinya mereka juga kalau bisa pengennya jualkan langsung sendiri, karena dari segi keuntungan, dari segi hasil dan lain sebagainya lebih ada lah, persentasenya lebih lumayan untung, kayak gitu. Kalau misalkan ke arah sana, itu hal yang umum, orang itu bisa menjual si rumputnya sendiri nanti. Misalkan orang beli bibit ke saya, nanti jual lagi beliau tanam rumputnya, akhirnya jual lagi si bibitnya ini ke orang-orang lain, kayak gitu juga. Tetapi polanya gini aja loh Bang, saya tuh gak pengen berpikir ribet-ribet. Urusan rezeki itu ada yang mengatur, yang penting kita tuh berikhtiar dan terus berusaha, dan terus kita meningkatkan inovasi-inovasi hal baru. Jadi rencana kedepannya itu harus seperti apa, kita memang harus dipersiapkan. Bahasa sederhana tuh kayak gini, dari zaman dulu orang itu kalau misalkan mau bikin rumah, mungkin dari inyuk kalau bisa orang sini tuh, tap. Setelah pergeseran waktu ini pakai genteng, ya ada. Setelah kayak gini pakai asbes. Sekarang ini ada baja ringan, kayak gitu kan. Walaupun ya orang untuk membangun rumah biasanya di sini tuh bulan Maulud atau bulan Haji. Dalam 1 tahun itu mungkin hanya beberapa orang yang bangun rumah tuh. Pabrik asbes pun walaupun udah ada baja ringan, udah ada yang gunakan kenteng lain sebagainya, ya tetap bertahan sampai saat ini tuh. Tetap ada aja rezekinya. Artinya ya kita harus terus berinovasi, mengikuti perkembangan. Plan kedepannya itu apa? Apakah kita akan menciptakan ataupun berkreasi hanya sekedar ya titiknya di usaha asbes kayak gitu kan, usaha asbes saja, atau kita mau ke baja ringan atau yang lain sebagainya, tetapi masih fungsinya ya sama fungsinya masih sama. Artinya kita terus berinovasi Bang, inovasi. Dan hal itu kita sudah memprediksi, maksudnya bukan memprediksi, memperkirakan ya tantangan tersebut itu ada. Ya tinggal kitanya, apa kita mau stag usaha di asbes atau ke baja ringan. Nah, kayak gitu. Keluar dari zona nyaman juga ya? Ya bukan keluar dari zona nyaman, artinya kita mengikuti tuntutan zaman juga. Orang itu kan biasanya pengen lebih disimpelkan, dan harga murah kayak gitu biasanya, dan barang kayak gitu. Walaupun fungsinya sama, tetapi ya ada manfaatnya lumayan beda lah dari segi pengerjaan dan lain sebagainya. Contohnya seperti asbes tadi, ada asbes, ada baja ringan, dan juga ada inyuk lah kayak gitu kan. Dan seperti itu loh Bang. Jadi kita terus berinovasi, kita terus membaca peluang, tantangan untuk 5-4 tahun ke depan itu kita harus siap memperkirakan, ataupun rencana-rencana itu harus benar-benar matang. Jadi ya kalau misalkan kamu fokus di bibit, ya berarti nanti bisa saja nih ada bibit yang dari baja ringan, kayak gitu. Intinya kita harus inovasi untuk ya gitulah, inovasi kreasi ya kayak gitu Bang. Usaha tuh memang harus seperti itu, nggak boleh mono. Kalau mono ya udah kan ketinggalan aja, ketinggalan kayak gitu, monoton. Kemudian jangkauan untuk
para pembeli rumput ini? Maksudnya sampai mana sih? Dan, apakah hanya untuk orang-orang lokal apa luar? Untuk jangkauan ini kita skala nasional. Jadi seluruh Indonesia yang memang itu terjangkau sama ekspedisi. Iya. Jadi kan kita gini bang, kita melakukan pengiriman ini menggunakan jasa pengiriman. Dan market saya menggunakan ada ya digital marketing dan menggunakan platform YouTube. Nah, si YouTube itu. Jadi si YouTube ini jangkauannya sangat luas. Jadi bukan hanya tingkat nasional tapi internasional. Kayak gitu. Iya, benar. Jadi mungkin orang di Amerika, orang di Jepang, Taiwan, Malaysia dan lain sebagainya bisa melihat konten saya. Iya. Nah, kayak gitu. Dan artinya si jangkauan ini sangat luas sekali. Dan untuk saat ini sih saya lebih fokusnya untuk sebisa mungkin kita kirim ke seluruh Indonesia dan itu tepat waktu dan itu tidak tidak terlalu lambat juga di estimasi pengirimannya. Yang selama ini yang kejangkau sama ekspedisi artinya kami siap untuk kirim ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bang, kayak gitu. Karena yang namanya rumput ya, kan itu bisa busuk kapan aja kan? Bisa busuk itu mah. Jadi estimasi berapa tuh? Estimasi sih pengennya kami itu maksimal itu untuk luar Pulau Jawa lah katakan 7-8 hari. 7-8 hari maksimal itu, maksimal. Karena kalau misalkan lebih dari 10 hari ke sana rentan busuk. Rentan busuk. Makanya ya ke jasa pengiriman, ke ekspedisinya juga nih harus sampai ditekankan lah ya. Ditekankan kayak gitu bang. Tapi pernah nggak ada yang kayak misalkan ngirim ke luar negeri atau misalkan ada yang mengontak Kang Dery dari luar negeri tanya-tanya tentang rumput, ya. Atau ingin rumput? Kalau itu ada karena memang ya si YouTube ini, the power of YouTube kalau saya sering bilang ke teman-teman ini, jangkauannya kan luas. Itu internasional lah kalau kata Bang Cek itu, teman saya itu internasional. Jadi ada beberapa orang yang hubungi langsung dari Pakistan, dari India, dari Brunei, dari Turki. Orangnya tuh ya pengen pesen bibit odot, pakcong, red napier. Tapi karena memang kami kendala di ekspedisi pengiriman, akhirnya saya tidak jadi kirim bang. Dan ya cuman hanya sekedar silaturahmi saja lah via WhatsApp. Jadi berteman saja gitu via WhatsApp, komunikasinya, sharingnya kayak gitu. Walaupun nggak jadi pesan. Karena ya itu kendalanya bang. Kalau ke Turki sih udah ada. Ke Turki. Jadi kita pengirimannya itu estafet bang. Estafet tuh kayak gini nih. Di sini kan orang Turkinya itu punya teman di Jakarta nih. Orang kepercayaan. Jadi kita kirimnya lewat ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke Turki. Kalau kita langsung kirim dari sini ke Turki, kita belum punya akses. Hanya orang-orang tertentu yang udah paham lah ekspor barang-barang. Kalau kami ini belum terlalu paham. Dan akhirnya ya estafet kayak gitu. Jadi kita lewat orang dulu, dari orang itu langsung ke Turki kayak gitu bang. Pernah itu. Sudah hampir mendunia ya. Ya emang sudah mendunia. Iya, sudah mendunia. Keluar ya. Pakistan, Turki. Sudah mendunia bang. Sudah mendunia, alhamdulillah lah. Dari rumput yang emang orang melihat apa sih ini rumput kan? Betul. Rumput nggak ditanam pun jadi. Nggak ditanam pun. Bahkan orang tua itu, orang kolot lah gitu. Ya kan, mereka yang punya peternakan kambing itu ya mereka nyari gitu. Mereka nyari rumput. Iya, nyari rumput. Itu tidak terlalu efektif lah. Kurang efektif. Karena kan nanti ya butuh waktu juga kayak gitu kan, untuk ngarit satu karung itu bisa nyampe seharian. Jadi kurang efektif. Kalau misalkan saya tanam kayak gini kan simple, ya paling domba 20 ekor 1 jam cukup lah. 20 ekor itu 1 jam udah cukup. Enggak 1 jam lah. Enggak 1 jam juga. 1 jam. Sebentar kayak gitu.